Kali ini admin akan kembali menceritakan sebuah film dengan genre thriller horor dengan judul Bedevil yang bisa diartikan kebingungan di tahun 2010. Kalian suka nonton Suara Hati Istri di Indosiar atau malah membencinya? Kalau salah satunya, kalian wajib nonton video ini sampai habis. Karena di kisah kali ini akan menceritakan sebuah jeritan hati istri versi Korea yang levelnya di atas super dari segi tragisnya maupun segi pembalasannya. Cerita singkatnya, kisah ini menceritakan seorang wanita yang dipaksa menerima semua keadaan yang teramat pahit dari semua orang yang ada di sekitarnya, sampai akhirnya kesabaran manusianya tak kuat. Apakah yang akan dilakukannya saat itu? Jika penasaran, langsung saja ke ceritanya. Pertama akan diperlihatkan tokoh bernama Haewon. Dia bekerja sebagai pegawai bank dan dia seorang yang apatis terhadap seseorang. Bisa dilihat dari saat dia dimintai tolong seseorang wanita yang dikejar-kejar oleh fuckboy. Tapi Haewon tak menghiraukannya. Dan saat ada nenek-nenek yang memohon pinjaman, dia tak segan-segan menolak dan membentaknya. Saat dia dimintai saksi untuk kasus penganiayaan dan pembunuhan wanita di awal scene, dia seolah tak tahu apa-apa. Saat dia kembali ke bank, dia melihat nenek di awal yang dia tolak tiba-tiba mendapat pinjaman. Ternyata rekannya yang membantunya. Haewon kemudian kesal dan memaki-maki rekannya itu. Saat Haewon di toilet, tiba-tiba dia dikunci seseorang. Singkat cerita, dia berhasil keluar dan mencari rekannya tadi, menuduh dialah yang menguncinya dan langsung menggaparnya, sehingga dia dipanggil oleh atasan dan disuruh untuk berlibur. Kemudian dia teringat selalu dihubungi oleh teman masa kecilnya, yaitu Boknam, untuk datang, dan dia ada di Pulau Mudo. Singkat cerita, Haewon pergi ke pulau itu. Diketahui Haewon berasal dari pulau itu juga, tapi sekarang pulau itu hanya tinggal beberapa orang saja. Saat Haewon tiba, dia sudah ditunggu oleh Boknam. Perlu dicatat dalam kisah ini, tokoh utamanya adalah Boknam, bukan Haewon. Boknam sangat senang temannya telah datang karena sudah 15 tahun tak berjumpa. Dan Haewon juga bertemu dengan warga di sana. Tapi sikap mereka sangat tidak baik, terutama kepada Boknam. Salah satu ada nenek-nenek yang tak suka temannya Boknam ini datang. Dia bernama Dongho dan dia adalah mertua Boknam. Di sana juga ada dua pria. Mereka adalah suami Boknam bernama Manjong dan adiknya bernama Choljong. Kemudian mereka kembali bekerja dan Boknam menghantarkan Haewon ke rumahnya dulu. Diketahui itu rumah kakeknya. Sekarang kakeknya sudah tidak ada. Setelah itu datanglah anak Boknam bernama Yunhee. Boknam menyuruh untuk memberi salam pada Haewon, tapi Yunhee malah pergi. Saat Haewon menanyakan tentang anaknya Boknam, Boknam menceritakan anaknya sudah 10 tahun, tapi nenek dan bibinya melarang dia bersekolah karena perempuan tidak usah punya pendidikan. Walaupun Boknam sangat ingin anaknya sekolah, tapi karena keluarganya mengintimidasinya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian Haewon melihat rumahnya sangat bersih dan menanyakannya, karena rumah itu sudah ditinggalnya beberapa tahun. Lantas Boknam menjawab, dialah yang membersihkannya agar kalau sewaktu-waktu Haewon mengunjunginya. Scene beralih ke kediaman Boknam. Saat itu Boknam dengan suaminya dan anaknya makan bersama. Di sana ada juga Choljong. Diketahui dia juga tinggal di rumah itu. Saat makan, Manjong dan Yunhee berencana mencari ikan di malam itu. Lalu mereka pergi. Saat Manjong dan Yunhee sudah pergi, kejadian yang mengerikan terjadi. Boknam mengalami kekerasan seksual oleh adik iparnya sendiri, yaitu Choljong. Dan itu bukan yang pertama kali. Sepertinya sudah sering terjadi.
Saat Manjong dan Yohei pulang, Boknam seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Sepertinya Manjong sedikit mengetahui kelakuan adiknya, tapi dia hanya diam. Saat Boknam menyinggung soal Solcong, Manjong menendangnya dan menyuruh menghormatinya dan keluarganya. Lalu Manjong juga memaksa berhubungan kepada Boknam, dan Yunhee disuruh menunggu di luar. Satu demi satu akan diperlihatkan Boknam yang mengalami nasib tragis, bahkan oleh keluarganya. Tapi Boknam bertindak seperti biasa. Diketahui Boknam menerima keadaan itu semua demi Yunhee. Lalu diperlihatkan ada wanita lagi datang ke pulau itu. Siapakah itu? Orang-orang belum tahu. Sedangkan Haewon bermain dengan Yunhee. Yunhee sekarang dekat dengan Haewon karena sebelumnya dibacakan buku oleh Haewon, sehingga Yunhee sangat senang. Setelah itu mereka berdua pulang. Saat Haewon bertemu dengan Boknam, Boknam menyuruh Haewon pergi dan menitipkan Yunhee. Diketahui Haewon dan Yunhee disuruh pergi karena di dalam ada PSK yang sedang tos-tosan dengan Manjong, sehingga Boknam tidak mau Yunhee mengetahuinya. Haewon yang seorang apatis kemudian pergi dan cuek-cuek aja terhadap masalah Boknam. Ternyata wanita baru yang datang adalah PSK yang main tos-tosan dengan Manjong tersebut. Setelah keluar, PSK tersebut berbincang-bincang dengan Boknam. PSK tersebut heran kenapa Boknam hanya diam saja melihat kejadian itu. Kemudian PSK yang mengetahui nasib Boknam merasa simpati dan memberi saran agar pergi ke Seoul, lalu memberi nomor teleponnya. Tapi Boknam tak menghiraukan karena Boknam masih merasa bisa bertahan, dan karena Yunhee juga masih butuh seseorang ayah. Besoknya seperti biasa, di samping menanam kentang, Boknam juga memanen madu. Boknam sehari-hari memang disuruh bekerja terus-terusan oleh suaminya, sedangkan Manjong seperti bosnya. Saat Boknam pulang, Boknam menemukan celana dalam Yunhee ada di saku Manjong. Boknam sangat terkejut histeris dan langsung menemui Yunhee. Dan saat itu Yunhee sedang berdandan. Saat Boknam bertanya untuk apa itu, Yunhee menjawab, agar ayah lebih cinta padaku. Boknam kemudian menemui Haewon, meminta untuk membawa dirinya dan Yunhee ke Seoul. Tapi lagi-lagi Haewon yang tak punya sikap simpati bilang, lain kali saja, karena aku sudah banyak persoalan. Sampai-sampai Boknam memohon, kalau begitu Yunhee saja. Haewon lantas bertanya, kenapa dengan Yunhee? Sambil menangis, Boknam mengatakan, Manjong telah menodai Yunhee. Tapi Haewon malah tak percaya. Menduga Boknam hanya membuat alasan agar bisa pergi ke Seoul. Upaya terakhir pun dilakukan Boknam. Boknam mencuri uang dari saku Manjong dan menelepon PSK itu untuk menyebutnya secara diam-diam. Dengan sembunyi-sembunyi, Boknam membawa Yunhee pergi dari rumah menuju tepi pulau. Benar saja, PSK itu datang dan mau menyebut Boknam serta Yunhee. Tapi bodohnya PSK itu, dia malah membawa supir yang masih dari kerabat Manjong. Padahal Boknam sudah memperingatkan. Dan benar saja, walau udah dikasih uang, supir itu tidak berangkat-berangkat sampai Manjong datang. Kemudian Manjong menyeret Boknam kembali sambil memukulnya. PSK yang melihat Boknam disiksa menyuruh orang-orang membantu menghentikan. Tapi mereka malah menyuruh agar Manjong mematahkan kaki Boknam agar tak kabur lagi. Dan PSK itu malah dibawa Choljong. Yunhee yang ada di sana mencoba menghentikan, tapi sia-sia. Dia malah ikut disiksa Manjong. Diketahui Manjong bukan ayah kandung Yunhee. Yunhee adalah anak Boknam dari hasil Boknam diperkosa ramai-ramai di masa lalu. Sampailah kejadian pilu terjadi. Yunhee terlempar oleh Manjong
dan kepalanya membentur batu, lalu meninggal. Boknam menjadi teriak histeris, menangisi Yunhee yang telah meninggal. Beberapa waktu kemudian seorang polisi datang dan meminta keterangan, tapi semuanya seolah bekerja sama menutupi kejadian sebenarnya dan bilang Yunhee terpeleset jatuh, itu saja. Saat polisi menanyai Boknam bilang bahwa Manjong yang membunuhnya. Tapi lagi-lagi semua orang melindungi Manjong. Dan Manjong berkata, karena Boknam kabur, Yunhee meninggal. Padahal sudah diberi uang agar pergi sendiri. Tapi Boknam memaksa Yunhee hingga akhirnya Yunhee jatuh, sambil pura-pura Manjong menangis. Kemudian Haewon datang. Saat polisi menanyainya, dia menjawab tidak tahu apa-apa, karena dia waktu itu tidur. Padahal Haewon melihat kejadian itu. Lalu polisi itu pergi. Saat polisi itu mau meninggalkan pulau, Haewon mau ikut dengannya. Tapi orang-orang di sana menyuruh segera pergi, karena warga tak mau nantinya Haewon membocorkan kejadian sebenarnya ke polisi itu. Saat Haewon kembali, di sana sudah ada Choljong dan memberi makanan. Dan ternyata di dalamnya ada obat tidur. Saat Haewon tak sadarkan diri, Choljong mau memperkosanya. Tapi lagi-lagi Boknam datang dan menghentikannya. Besoknya Boknam seperti biasa bekerja di ladang. Dan seperti biasa juga, selain Boknam hanya melihat saja. Mereka tak ikut membantu. Di saat itulah detik-detik kesabaran Boknam mulai habis, sampai ke titik minus. Dan seperti kerasukan Raja Iblis, Boknam mengambil sebuah celurit dan mulai membacok mereka. Satu persatu yang telah menyakiti Boknam terbunuh oleh Boknam, menyisakan kakek yang pikun, karena kakek itu satu-satunya orang yang tak menyakiti Boknam. Setelah itu Boknam memburu yang lainnya juga. Giliran Dongho diburu oleh Boknam sampai tepian jurang, dan Dongho memutuskan menjatuhkan dirinya sampai dirinya tewas. Kemudian Boknam menghampiri Choljong dan kemudian memenggal kepalanya. Tapi saat itu Haewon melihatnya. Lalu Boknam menghampiri Haewon dan Haewon lari. Saat Manjong dan si supir datang, mereka melihat mayang Choljong dan mereka sudah ditunggu oleh Boknam. Tapi saat Boknam menyerang, Haewon kembali dan teriak, "Awas!" Manjong dan sopir itu pun selamat, sehingga Boknam bisa dijatuhkan oleh Manjong. Saat Manjong mau menghabisi Boknam dengan pisau, Boknam bisa mengalihkan perhatian, sehingga Manjong tergigit jarinya, sehingga pisau itu terjatuh. Manjong menjadi marah kemudian mengambil sebuah palu. Tapi saat Manjong menghampirinya, Boknam tiba-tiba menusuknya dengan pisau itu dengan mulutnya, dan Manjong tewas. Lalu si sopir mengajak Haewon untuk lari. Di saat Boknam membacok-bacok tubuh Manjong. Saat mereka mau berhasil kabur, Boknam kembali memburu mereka, sampai akhirnya si sopir tertangkap dan terbunuh. Kemudian Boknam masih mencoba memburu lagi. Selanjutnya yaitu polisi dan Haewon. Secara kebetulan Haewon ditemukan oleh polisi. Haewon saat itu sudah pingsan di kapal, sehingga Haewon dibawa ke kantor polisi. Dan benar saja Boknam memburu sampai tempat itu. Haewon yang sudah sadar terkejut. Tiba-tiba melihat Boknam sudah ada di depan matanya, sehingga Haewon lari dan menemukan polisi sudah tewas, sedangkan pintu terkunci, sehingga Haewon tidak bisa kabur kemana-mana. Lalu Haewon lari ke dalam sel dan menguncinya, bermaksud Boknam tidak bisa masuk. Tetapi itu salah, karena kunci ada di luar. Saat Boknam mau membukanya, ternyata polisi itu masih hidup dan menembak Boknam. Lantas Boknam memastikan tewasnya polisi itu dengan mempalunya. Kemudian Boknam yang sekarat ingin membunuh Haewon dengan mempalunya juga.
tapi Hewon menusuk leher Boknam sehingga Boknam tewas. Setelah beberapa hari berlalu dari kejadian itu, Hewon yang selamat kembali ke apartemennya dan membuka surat-surat yang semua itu dari Boknam. Di situ Boknam menulis merindukan Hewon. Boknam menyuruh datang karena Boknam mau meminta bantuan. Dan kisah ini pun berakhir. Oke, itulah kisah di film Beautiful. Jika seseorang istri sudah tak kuat lagi menahan kesabarannya, hati-hati saja, hal gila akan terjadi. Sepanjang film ini saat menontonnya pasti menyayat hati saat melihat penderitaan Boknam. Dan saat Boknam menghabisi orang-orang keparat itu, perasaan kita akan bilang, ya mereka pantas mendapatkannya. Karena satu-satunya alasan Boknam hidup sudah tiada, yaitu putrinya. Film ini mengajarkan bahwa kesabaran ada batasnya, rasa simpati juga ada batasnya. Dan apakah teman brengsek masih perlu dipedulikan? Atau dimusnahkan saja? Dan bagi kalian yang bertanya-tanya, bagaimana nasib Hewon setelah selamat dari tragedi Boknam? Admin hanya bisa bilang semoga dia bertaubat. Kalau tidak, matilah saja.